Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali. Sini ada Kak Putri dan Kak Andre dan juga ada Kak Ilona sebagai pemain musik. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah ya adik-adik. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami, Kau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan agar fokus padamu dan kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yuk, kakak ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Ikutin gerakannya kakak ya. Masih semangat. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Indah. Bersempurna kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu firman Tuhan hidup.
ungkapkan hati pikiran kami agar tertuju Tuhan padamu, dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, di hari yang indah ini ya, terkhususnya di hari Natal atau yang kita sebut dengan hari kelahiran Sang Juru Selamat ya, ada kado yang istimewa buat kita semua. Jadi Natal itu bukan berbicara tentang nanti saya dibeliin baju baru atau saya dibeliin celana baru, dibeliin sepatu baru dan lain sebagainya. Tapi Natal itu berbicara tentang satu hadiah yang istimewa yang diberikan oleh Allah buat Kak Herol dan adik-adik sekalian. Ya, kita akan lihat dalam Alkitab ada satu cerita di mana hadiah itu diberikan bagi kita semua untuk seluruh dunia, ya, yaitu hadiah keselamatan lewat Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, mari semua adik-adik sekalian, Kak Herol ajak teman-teman sekalian buka Alkitab kita ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ya, ayat ini adalah ayat hafalan ya, biasa dijadikan ayat hafalan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mungkin adik-adik sebagian sudah hafal dengan ayat ini, bahkan sudah sering mendengarkan ayat ini. Tapi tidak masalah, kita akan baca bersama-sama lagi di hari ini, di momen Natal seperti ini, supaya semakin adik-adik mengerti betapa Allah mengasihi dunia ini, Allah mencintai dunia ini, bahkan Allah mengasihi kita sehingga Dia memberikan kado istimewa, yaitu anaknya sendiri. Dia berikan bagi kita untuk kita memperoleh keselamatan ya. Kenapa kita perlu keselamatan? Nanti Kak Herol akan bahas ya dalam kesempatan kali ini. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi Kak Herol baca buat teman-teman sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini untuk kita semua, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Allah mengaruniakan satu hadiah. Allah memberikan gift, pemberian. Ya, Allah memberikan kado istimewa yang terbaik buat kita karena Dia mengasihi kita. Dia telah mengaruniakan, memberi, ya, anaknya yang tunggal. Itulah pemberian yang kita sebut dengan Natal. Ya. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus atau orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya kan, ketika Allah memberikan Yesus Kristus itu sebagai hadiah kepada kita, yang Allah mau daripada adik-adik kita sekalian adalah kita harus percaya kepada Dia yang diutus, kepada Yesus yang telah lahir, ya. Supaya apa? Ketika kita percaya kepada Dia, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus, kita itu tidak binasa, ya. Kenapa kita binasa? Karena kita itu semua berdosa, adik-adik. Ya, nanti kalau adik-adik baca dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di sana dikatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah, ya kan? Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan sehingga mereka berdosa. Nah, dosa itu harus ditebus, harus dibayar, harus diganti. Nah, digantinya lewat apa? Lewat kelahiran Tuhan Yesus itu. Ya, datangnya Mesias, datangnya Juru Selamat, Yesus itu. Yesus itu artinya Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Karena tadi kita berdosa. Kalau kita berdosa kita akan binasa. Kalau kita binasa kita tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tentu adik-adik semua sekalian pasti pengen masuk surga, ya kan?
tahu itu apa itu surga. Surga itu berbicara tentang suasana yang indah, tempat yang luar biasa yang disediakan Allah bagi kita semua. Kita pengen masuk surga, tetapi sebelum masuk surga ada sesuatu yang harus Allah bereskan, yang harus Allah lakukan, yang harus Allah perbuat supaya kita yang tadi berdosa tidak jadi berdosa. Kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah karena Allah sudah memberi penggantinya, yaitu lewat kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jadi tujuan Allah, motivasi Allah datang ke dunia ini, yaitu pertama adalah Allah mengasihi saya dan adik-adik. Itu Allah mengasihi ke Harold dan adik-adik semuanya. Allah mencintai kita semuanya karena ketika Dia mencintai, Dia memberikan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika Dia memberikan Yesus Kristus itu sendiri, maka kita yang tadinya binasa, kita percaya kepada Yesus supaya kita tidak mendapat itu tadi, tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga, ya kan? Kairul rasa kita semua pengen masuk surga, tapi syarat masuk surga itu tadi percaya, ya, karena Allah mengasihi. Ketika Allah mengasihi, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, Allah mau supaya kita percaya kepadanya, supaya ketika kita yang percaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah arti Natal yang sesungguhnya, yaitu ketika kelahiran Yesus Kristus itu sendiri, kita mempercayai Dia bahwa Dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang akan membawa saya dan adik-adik memperoleh hidup yang kekal. Jadi Natal, teman-teman, Natal itu bukan berbicara tentang pemberian baju baru, celana baru, pergi bertamasya, liburan dan lain sebagainya. No, enggak sampai di situ, teman-teman. Tetapi Natal itu berbicara tentang lahirnya atau pemberian Allah yang luar biasa itu diberikan kepada dunia karena Allah mengasihi Kak Harold dan teman-teman sekalian supaya kita semua yang tadi berdosa, ya, kita tidak jadi binasa karena upah dosa adalah maut. Kita yang berdosa ini seharusnya tidak dapat tempat di kerajaan Allah, tetapi kita mendapat tempat di kerajaan surga. Karena apa? Lewat kedatangan Yesus Kristus. Jadi sikap yang harus kita tunjukkan di momen seperti ini atau di momen Natal seperti ini adalah kita menyambut datangnya Sang Juru Selamat dengan penuh rasa syukur, penuh rasa berterima kasih, percaya kepada Dia, minta pengampunan kepada Dia, ya. Nanti kalau teman-teman sekalian baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, di sana dikatakan kalau kita dengan hati terbuka, dengan tulus mengakui kesalahan, maka Allah akan memberikan pengampunan. Ia adalah kasih. Jadi setiap kita yang mungkin berdosa, ya kan, kita semua berdosa, kita yang mungkin berbohong, mencuri, menipu dan lain sebagainya, datang kepada Tuhan, minta pengampunan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Karena apa? Allah mengasihi kita sekalian, ya. Jadi Kak Harold harap kita semua mengerti tentang arti Natal itu sendiri, yaitu bagaimana datangnya Sang Juru Selamat ke dunia ini karena Dia mengasihi kita, supaya kita yang tadinya percaya kepada Tuhan, respon kita percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah pemberian Allah, nyawanya menjadi taruhan, ya. Jadi bukan sekedar hadiah yang bersifat sementara, tetapi yang Allah berikan adalah nyawanya Tuhan sendiri, ya kan, mati bagi kita semua. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap percaya kepada Dia, bersyukur meskipun mungkin kita tidak bisa merayakan seperti orang-orang di luar sana, ya. Tapi yang terlebih adalah ketika momen hari Natal seperti ini, kita boleh mengingat kembali bahwa Natal ini sebenarnya gambaran bahwa kasih Allah kepada kita. Sehingga saya yang tadinya berdosa, saya diampuni. Saya yang tadinya dikutuk atau saya yang tadinya tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga, tetapi lewat kedatangan Tuhan, kelahiran Sang Yesus, Sang Juru Selamat, saya mendapat berkat, bahkan mendapat bagian. Inilah pemberian Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan bersenang-senang. Itulah kenapa Natal itu diidentikan dengan suasana sukacita atau damai sejahtera, karena lewat kedatangan Tuhan atau Juru Selamat itu sendiri. Oke, Kak Harold harap itu yang harus kita ketahui di momen Natal seperti ini. Bersyukur kepada Tuhan
Karena lewat kasih-Nya Dia memberikan penebusan bagi kita semua. Kalau Tuhan gak datang ke dunia ini, kita tidak akan menerima yang namanya keselamatan. Tapi karena kasih-Nya, Dia memberikan hadiah, gift, pemberian yang terbaik untuk kita semua, supaya kita semua sama-sama mendapat tempat di kerajaan surga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami boleh sama-sama mengerti, memahami, mendengar tentang berita kelahiran-Mu. Kami bersyukur bahwa karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi dunia ini, sehingga Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kami semua, supaya kami yang percaya tidak binasa, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menjaga, melindungi kami sampai hari ini. Kami boleh melihat bahwa Engkau terlalu banyak menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berita Natal yang sudah kami dengar di hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami, memberkati kami, melindungi kami Tuhan, selalu dalam penyertaan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati adik-adik-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam keseharian mereka, dalam masa pertumbuhan, kiranya mereka selalu dijaga, dilindungi, diawasi, bahkan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kedua orang tua mereka Tuhan berkati, keluarga, usaha, apapun itu kiranya tinggal dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini, dan kami tutup ibadah kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, ketemu lagi di belajar dasar-dasar bermain piano bersama Kak Ilona. Nah, di minggu-minggu lalu kita kan udah belajar dasar-dasar bermain piano. Nah, di minggu ini kita akan membawakan sebuah lagu dengan menggunakan tangga nada serta akord yang sudah kita pelajari. Di hari ini kita akan memainkan sebuah lagu dengan judul Happy Yaya Happy Yeye dengan tangga nada serta akordnya. Oke, kita langsung belajar aja ya adik-adik. Sekarang kita belajar melodi lagu Happy Yaya. Adik-adik perhatikan ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar melodi lagu Happy Yaya. Coba Kak Ilona main dulu ya dari awal sampai akhir, baru nanti kita belajar bersama-sama. Oke. Coba Kak Ilona main dulu ya. 1, 2, 3. Melodi dari lagu Happy Yaya yang kita mainkan di tangga nada C. Sekarang kita akan mulai belajar melodi lagu Happy Yaya di nada C. Dimulai dari G dulu ya adik-adik. Sini, G.
cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, tadi kan kita udah belajar melodi serta akornya dari lagu Happy Yaya Happy Yeye. Sekarang Kak Ilona ulangi dari awal sampai akhir bermain melodi dan akor di lagu Happy Yaya Happy Yeye. Oke, kita hitung ya, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekian dulu kita belajar dasar-dasar bermain piano di bulan Desember ini ya adik-adik. Maaf jika Kak Ilona ada salah kata atau masih kurang jelas dalam kita belajar bersama. Semoga adik-adik semakin semangat dan rajin untuk berlatih bermain pianonya agar semakin lancar dalam bermain piano. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.